Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam berjumpa warahmatullahi lagi ya hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Horizon Nusantara. Nah, tamu kita kali ini adalah Bapak Aar. Saya sebut nama kecilnya ya karena sudah sudah dekat, tapi biar pemirsa tahu juga gitu ya, viewers tahu bahwa Bapak Arif Rahman. Betul ya Pak Ar ya? Mustafa. Oh, Bapak Arif Rahman Mustafa. Rahman Mustafa. Nah, beliau ini banyak sekali jabatannya ya. Ini saya harus ngejelasin satu-satu ya, biar viewers tahu tamu kita pada siang hari ini. Beliau adalah Vice President Sales dan Marketing untuk PT MGM, Metropolitan Golden Management. Viewers sudah tahu kalau PT Metropolitan Golden Management itu adalah membawahi Horizon Hotel di seluruh Indonesia. Saat ini kita mempunyai sekitar 50 hotel yang ada di seluruh Indonesia. Dan jabatan kedua adalah beliau sebagai General Manager Hotel Horizon Ciledug. Nah, jadi Pak Ahar ini agak lumayan sibuk ya. Makanya ini kita bisa catch sama beliau hari ini. Tadinya kan kita sudah schedulekan minggu yang lalu, tapi Pak Aar berhalangan hadir dikarenakan ada sesuatu hal. Biasa, sibuk ya. Pak Aar, selamat datang di Horizon Nusantara. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Bapak. Selamat siang Mbak Heni, Mbak Uci, dan teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya. Baik, Pak Aar gimana, sehat? Alhamdulillah Mbak Eni, dalam keadaan seperti ini hanya semangat ya, tentunya semangat untuk optimis, bisa untuk mempertahankan minimal. Kalau bisa ya memang daya juang kita memang harus extra effort supaya kita semuanya tetap sehat dan tetap bisa berkontribusi dalam suasana yang masih pandemi saat ini. Baik, Mas Aar, hotel gimana keadaan sekarang Mas? Akupansinya gimana? Jadi secara global Horizon Hotel, alhamdulillah ya, meskipun dalam saat ini pandemi, kami di Horizon Group ya, PT Metropolitan Golden Management selaku Vice President Sales Marketing, baik itu operations maupun project, kami mengelola hotel ya, mengelola bisnis hotel yang ada di Horizon Group. Saat ini ada 58 hotel ya Mbak ini ya. Kita ada 58 hotel dan average saat ini untuk rata-rata tingkat hunian di seluruh hotel tentunya cukup lumayan, masih cukup lumayan ya, meskipun belum maksimal saat ini. Nah, tentunya pasti akan ada penurunan ya, penurunan baik secara okupansi, baik secara revenue dibanding sebelum adanya pandemi saat ini. Tetapi ya saat ini kita seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia ya, Pak Jokowi, kala itu ya kita harus bersiap. Bersiap apa? Bersiap kita bisa berdampingan dengan adanya COVID ya. Dengan adanya COVID ini kita bisa harus berdampingan, berjalan seirama dengan pertumbuhan COVID tersebut. Nah, bagaimana caranya? Kita memang utamakan ya, tentunya prokes itu memang harus menjadi syarat utama. Adapun effort dari pemerintah yang sudah melakukan vaksin di seluruh Nusantara, tentunya kita harus dukung dan kita harus berkontribusi dengan adanya program dari pemerintah tersebut, gitu. Supaya ya rantai penyebaran COVID itu ya memang harus kita putus, sehingga nanti kita kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Keren. Apalagi sekarang PPKM diperpanjang nih untuk Jakarta ya, Pak Ar ya? Iya, jadi kalau bicara PPKM ini memang tentunya
kita sebagai insan yang saat ini hidup dengan digitalisasi, tentunya harus benar-benar bisa pintar dalam mengsikapi hal ini ya. Tentunya dari pemerintah itu selalu mengutamakan adalah kesehatan. Memang kesehatan itu apabila kesehatan sudah pulih benar-benar, itu pasti dampak ekonomi yang terjadi saat ini itu nanti kedepannya pasti akan jauh lebih baik lagi. Nah, saya himbau kepada teman-teman semuanya ya, adanya pro kontra itu kita harus benar-benar bisa mengsikapi dengan baik. Ya, dengan adanya PPKM, kita sebagai insan pariwisata, sebagai hospitality industry, itu kita harus benar-benar bijak. Ya, dalam artian bagaimana cara treatment tamunya, bagaimana cara penerimaan tamunya, bagaimana cara meng-create tamu itu supaya kita sebagai insan pariwisata dapat mengedukasi bahwa tamu-tamu tersebut bisa ikut mensukseskan ya program dari pemerintah ini dengan adanya 5M ya, tentunya dengan menggunakan masker, ya menjaga jarak, tidak berkerumun, kemudian menghindari mobilitas yang tinggi. Nah, itu kita bisa selipkan ya, Mbak Eni, kita bisa selipkan ke dalam brosur ataupun insert kita dalam materi promosi gitu ya, ke dalam yang bisa kita sampaikan kepada khalayak umum, tentunya khususnya pada tamu-tamu kita gitu, sehingga tamu itu dapat bisa yakin kenapa sih kok harus di Horizon kan gitu ya, kenapa kok harus di Horizon? Oh, karena Horizon taat terhadap prokes, menjalankan prokes yang sudah disampaikan oleh pemerintah, regulasinya ketat terhadap prokes dan sebagainya. Itu yang menjadi salah satu brand awareness kita untuk kita sampaikan kepada tamu-tamu semuanya. Jadi nggak usah takut ya, adanya cek sebelum check in, tentunya kita akan himbau kepada tamu-tamu semuanya, apakah Bapak Ibu semuanya sudah vaksin dengan menunjukkan kartu vaksin. Kemudian di situ bisa di-attachkan juga hasil dari PCR ataupun antigen yang menyatakan bahwa beliau itu tamu-tamu kita yang kita hormati itu mendapatkan negatif dari hasil tes PCR ataupun antigennya tersebut. Itu merupakan salah satu cara berwisata yang baik, tetapi tetap menjaga regulasi-regulasi dari pemerintah yang sudah berikan kepada kita. Gitu, Mbak Eni. Baik, wah keren ya. Jadi Horizon Group ya, nationwide gitu ya, dari Sabang sampai Merauke yang kita punya ya, belum ada sih di Merauke sama Sabang. Tapi sekitar 50 hotels yang ada di seluruh Indonesia sudah menjalankan itu. Baik, Mas Aar, nih kita santai ya, casual banget ngomongnya nih, saya nggak pakai Bapak lagi nih ya, lebih casual ya, karena kadang-kadang lebih enak ngejawabnya gitu ya kalau lebih casual. Ini kita larinya ke SMK nih, sesuai kan program kita di sini kan, karena kita kerjasama dengan SMK juga Medland di sini, Mas Aar dan Horizon Nusantara. Jadi mungkin boleh cerita sedikit nih. Saya tahu kalau Ciledug mempunyai track record yang bagus ya tentang SMK ini. Nah, sekarang nih boleh cerita sedikit di bawah Mas Aar nih, SMK yang sekarang yang ada di Ciledug apakah sama seperti yang kemarin-kemarin atau seperti apa, atau ada progres yang lain atau ada perbedaan dan sebagainya. Silakan Mas Aar. Jadi di Horizon Group ini saya bilang spesial. Yang menjadi spesial karena direksi-direksi kami ya tentunya mempunyai visi dan misi yang baik tentunya. Kepada siapa? Kepada generasi-generasi mendatang, Mbak Heni. Ya. Yang pertama dulu sempat disampaikan juga kepada direksi, kepada kami para GM ya, kemudian para pejabat-pejabat yang ada di Horizon Group. Tentunya beliau direksi kami menghendaki untuk adanya CSR ya,
CSR di sini adalah CSR yang kepada terlebihnya edukasi. Ya, edukasi di situ bagaimana cara kita dapat membantu. Ya, membantu di sini adalah siswa-siswa tentunya, siswa-siswa yang mempunyai jenjang di sekolah menengah atas ya, ataupun SMA tarafnya. Ya, di situ lebih terkhusus lagi yaitu pada SMK. Supaya dulu visinya adalah direksi kami mencoba bagaimana ya generasi muda yang saat ini, generasi milenial yang saat ini itu siap kerja. Nah, siap kerja. Kenapa siap kerja? Tentunya saat ini masih banyak PR ya, mungkin dari pemerintah ataupun dari perusahaan-perusahaan itu yang tentunya kita minim dengan sumber daya manusia yang siap kerja. Oleh karena itu awalnya Horizon Group melakukan CSR ya kepada edukasi tersebut. Kemudian setelah jalan sedemikian rupa cukup bagus, ya alhamdulillah Mbak, dengan adanya CSR itu yang kita berikan kepada teman-teman yang ada di SMK, di sekolahan-sekolahan itu menjadi salah satu program yang memang layak untuk dilanjutkan. Ya, kenapa layak dilanjutkan? Karena setelah kita analisa, dilakukan visibility study-nya seperti apa, dengan kontribusi SMK tersebut itu tentunya banyak menjadikan praktek industrial yang saat ini ada ya, khususnya saya bicara tentang hospitality industry, itu dapat meningkatkan apa? Meningkatkan kualitas di sini ya, meningkatkan kualitas baik itu secara quality performance services ataupun kualitas terhadap pengendalian biaya yang sangat bagus. Tentunya kalau kita berbicara bisnis ya, kita akan mendapatkan prospek demand ataupun revenue yang cukup bagus, dimaksimalkan secara maksimal mungkin. Tapi dalam proses tersebut tentunya dengan kualitas yang cukup bagus, dengan alur-alur kas keuangan serta daya expenses dan costingnya harus benar sehingga mendapatkan gross profitnya yang bagus. Ya, setelah kita analisa, ya, setelah kita analisa bersama, ternyata itu sangat bagus adanya peran-peran terhadap dilanjutkannya program praktek kerja industri. Ya, akhirnya kami dari Horizon Group ya selaku direksi dan dulu ada Pak Reza ya sebagai penanggung jawab di Human Resources ya tentunya ya melakukan kerjasama tersebut dilakukan antara PT MGM ataupun Horizon Group dengan Dijen Vokasi ataupun Dikdasmen ya yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, levelnya adalah sekolah menengah atas atau SMK. Kita sudah menandatangani IMOU ya dengan kurang lebih 200 sampai 250 SMK Mbak ini ya, 200 sampai 250 SMK yang mana kami akan memberikan kurikulum kepada SMK tersebut sehingga kami akan membangun salah satu jurusan yaitu jurusan kelas industri. Nah, kelas industri itu sangat unik dan memang extraordinary ya. Karena apa? Karena dari kelas industri itu kami dari Horizon Group itu dari semester 1 sampai semester 6 itu tidak lepas dari rangkaian-rangkaian antara Horizon Group dengan SMK tersebut ataupun kelas industri tersebut. Karena apa? Dari materi ataupun kurikulumnya itu kami semuanya yang akan membuat. Kemudian siapa yang akan menjadi gurunya? Gurunya adalah
kami dari level head of department ataupun dari supervisor ataupun dari tenaga-tenaga ahli yang memang di bidangnya menaungi dalam bidang hospitality industry. Dari semester pertama kita coba berikan kunjungan kepada SMK ya dalam kelas industri tersebut. Kami memberikan ilmu secara akademik ya, apa sih itu perhotelan, hospitality industry itu apa, bagaimana cara penanganannya, bagaimana cara mekanisme kerja, bagaimana cara bisnisnya dan sebagainya. Kemudian semester pertama selesai, semester kedua kita invite mereka dari anak-anak prakerin tersebut, SMK tersebut ke hotel. Kita mengenalkan apa sih hotel secara aktualnya. Kalau tadi semester pertama adalah secara akademik. Kemudian kalau semester kedua harus sudah real. Kita tahu apa sih taking order itu, bagaimana caranya pelaksanaan making room seperti apa, make up roomnya seperti apa, bagaimana pelaksanaan kristalisasi dalam housekeeping departemen, bagaimana teknik cara melakukan check-in gitu ya, harus berapa lama dalam pelaksanaan check-in supaya tepat dan tidak ada komplain dari dari tamu dan sebagainya. Nah itu secara aktual kita akan sajikan kepada teman-teman semuanya. Nah itu ditempuh selama 1 semester di semester kedua. Kemudian pada semester 3 dan semester 4 itu baru kita melaksanakan praktek kerja industri secara aktual ya, atau prakerin, ataupun kalau yang dulu sering disebut adalah anak training gitu ya, OJT dan sebagainya. Nah saat ini kita kemarin yang lebih spesial adalah karena sudah adanya penandatanganan MOU dan membuat ya kelas industri itu menjadi salah satu kurikulum yang ada di Horizon. Ya, itu pelaksanaan prakerin tersebut itu bisa dilaksanakan selama 1 tahun, Mbak. Jadi tadi 1 tahun langsung apa dibagi per 6 bulan per 6 bulan? 1 tahun bisa langsung. Oke. Gitu. Nah, ini program yang akan ke depan itu memang 1 tahun. Nah, tadi semester pertama secara akademik kita memberikan materi kepada anak-anak sekolahan gitu kan. Semester kedua kita invite mereka untuk melihat aktualisasi apa yang disampaikan pada semester pertama itu. Kemudian semester ketiga dan keempat mereka melakukan prakerin di sini ya. Tentunya apa? Tentunya pasti dalam semester 3-4 itu mereka sudah terbiasa dengan kehidupan bisnis di perhotelan. Ya, jadi kalau orang Jawa bilang itu nggak plonga-plongo gitu ya. Jadi tahu apa yang dilakukan, apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, dan harus bagaimana dan sebagainya. Nah itu juga gitu. Itu semester 3 dan semester 4. Ya. Kemudian pada semester 5-nya kita kembalikan lagi kepada sekolahan, tentunya dengan mengevaluasi atas training yang sudah dilakukan ya, dengan persiapan nantinya menghadapi di semester 6 itu akan adanya uji kompetensi, kemudian tes akhir tahun yang akan dilakukan kenaikan dan sebagainya, gitu kelulusan. Atas hasil tersebut kami dari Horizon Group sangat berperan besar terhadap kemajuan anak-anak prakerin tersebut, Mbak Eni. Dengan adanya tadi visi ataupun misi yang sudah kita berikan kepada SMK itu pada kelas industri tersebut, sehingga pengaruhnya, dampak positifnya kepada kita dapat melakukan ya pengendalian biaya yang sangat bagus. Ya, karena kita dapat menyesuaikan atau mereduce cost payroll itu menjadi bagus tanpa mengurangi kualitas yang bagus. Karena ibarat anak prakerin itu ibarat kertas putih ya, kertas putih
kosong, yang masih kosong, yang apapun akan kita mau dibentuk apa di sana, kita mau gambar apa di sana, kita mau bentuk apa dia nantinya, itu pasti akan jadi. Karena tidak akan ada pengaruh-pengaruh dari eksternal. Ya, itu yang memang menjadi menjadi sumber kualitas kami dalam melaksanakan daily operasional sehari-hari. Itu kita titik beratkan kepada anak Fakrin dan memang sudah bisa diandalkan dan itu sudah bisa dipertanggungjawabkan terhadap kualitas-kualitas yang ada. Gitu Mbak Eni. Baik. Wah, panjang lebar ya, sangat jelas. Terima kasih loh Mas Aar. Nih, satu lagi. Kita mau tanya, tantangannya apa sih seandainya di hotelnya Pak Aar gitu ya, Horizon Ciledug. Kan ada prakerin nih. Tantangannya seperti apa? Sebenarnya kalau kita ngomong tantangan, semua kehidupan itu mempunyai tantangan. Ya. Kalau kita bicara tentang prakerin ini, memang salah satu tantangan kita harus ekstra, ya, karena seperti emas, tatkala kita gosok lebih mengkilat, ya, berlian kita gosok mengkilat. Nah, apa yang terjadi dengan prakerin tersebut? Bagaimana caranya kita mendeliver, ya, sumber-sumber SOP, PNP yang ada yang harus kita deliver kepada anak-anak prakerin tersebut. Memang kendalanya satu, Mbak. Kendalanya mereka itu masih umur-umur yang labil, ya, sekitar 16, 17. Nah, mereka saat ini diposisikan dari posisi kehidupan yang di sekolah gitu ya, yang di sekolah itu kita bentuk menjadi seorang yang memang hotelier, ya. Nah, itu yang memang menjadi kendala tersendiri. Oleh karena itu, kami harus memang ada penanganan khusus untuk menangani prakerin ini. Siapa yang bertanggung jawab terhadap prakerin ini? Ya, kita semuanya, dari GM, kemudian di bawahnya ada HOD ya, masing-masing head of department, kemudian ada yang lebih khususnya lagi ada training koordinator. Training koordinator tersebut harus bisa mengarahkan dan membentuk secara daily, ya, setiap waktu, setiap detik, menit maupun jam itu harus memang benar-benar terpantau. Seperti itu. Mungkin waktu yang dibutuhkan untuk merubah attitude yang dari kebiasaan dalam di sekolah dunia nyata, dunia bisnis, pekerjaan, ya, dunia nyata bisnis itu nggak lebih dari 1 bulan, Mbak. Berarti kita 1 tahun tadi gitu ya, 1 bulan extra effort kita semuanya bareng-bareng dari GM, HOD, supervisor, kemudian training koordinator dan sebagainya, benar-benar kita bantu semuanya membentuk anak ini supaya menjadi siap kerja dan sebagainya. Di bulan kedua itu sudah ngeblas aja, Mbak. Mereka sudah all out, udah bisa semuanya dan sebagainya, gitu. Dan dampaknya positifnya adalah mereka masih fresh, ya, masih fresh dalam melayani tamu itu, masih fresh. Jadi kan tamu-tamu sincere ya, tulus ya. Ya, tulusnya ya sesuai dengan apa yang menjadi karakter buildingnya Horizon, sangat bisa. 5, ya, baik itu adanya keramahan, kesungguhan, ketulusan, kehangatan, kepedulian, dan itu bisa tercerminkan dalam anak-anak prakerin tersebut. Wow. Nah, dalam mendeliverikan yang sudah menjadi horizon karakter building kepada anak-anak prakerin itu, nah mungkin di bulan-bulan pertama extra effortnya, ini. Tapi selebihnya setelah itu, wah, kita tinggal memetik hasilnya. Ya, oke. Gitu, Mbak. Jadi dampak yang mayor atau dampak yang susah gitu sebenarnya nggak ada. Semua sementara ini positif ya. Positif. Ya, baik. Tidak ada dampak negatifnya. Semuanya yang ada adalah dampak positif. Dan kita kembali lagi kepada
visioner kita yang pertama tadi Bapak-bapak direksi sampaikan bahwa kita itu adalah pertamanya yaitu CSR ya, untuk membantu edukasi, khususnya di edukasi supaya teman-teman itu menjadi siap kerja. Gitu, Mbak. Lebih tangguh, nanti kedepannya jangan cengeng gitu ya. Iya dong. Iya. Lebih siap. Betul ya. Wah, ini menarik sekali. Iya, mengerti Pak Ar. Jadi memang kemarin mungkin saya juga sharing waktu di GP Mega Kuningan juga, Horizon di sana. Memang kita kan dapatnya kan yang dari 16 sampai 17 begitu ya. Iya. Dia sendiri bingung. Maunya bingung, mau kemananya bingung ya, kan jurusannya beda, mau di housekeeping, mau di service, atau mau di front office gitu kan, dia sendiri bingung, belum bisa menentukan seperti itu. Tapi betul tadi seperti Mas Aar bilang, itu memang harus di-guide ya, dari GM, dari HOD, semua memang mempunyai peranan penting demi untuk mengedukasi adik-adik prakerin ini sehingga menjadi nanti adik-adik yang tahan banting, yang unggul nanti, dan pas mereka mendapatkan pekerjaan mereka sudah tidak cengeng lagi, sudah menjadi profesional. Nah, saya mau nanya nih, di Horizon Ciledug itu Mas Aar, apakah mereka juga mempunyai andil yang besar? Kita tahu bahwa Horizon Ciledug kan untuk TripAdvisor sekarang kalau nggak salah nomor 2 ya kalau tidak salah. Nah, apakah masih punya andil itu dari segi servisnya, dari segi keramat tamahan dan sebagainya? Mungkin boleh di-sharing Pak Mas Aar? Baik, jadi gini Mbak, ini kebetulan Horizon Ciledug ini salah satu unit ya, unit dari Horizon Group ya, yang mana alhamdulillah pada hingga saat ini kami masih mempunyai segi okupansi itu di 75%, Pak. Secara year to date kami masih mempunyai di 75%. Jadi which is kita ngomong secara global pandemi itu dampak terhadap source bisnis untuk di kamar khususnya ya, di okupansi tidak begitu berdampak gitu, bisa dikatakan seperti itu. Adapun mungkin dari segi MICE-nya yang memang berkurang, sehingga memang source revenue-nya berkurang karena memang belum adanya segmen dari MICE yang bisa kami guide gitu. Kemudian pada 2019 sampai tahun 2020 ya, kami mendapatkan award ya dari TripAdvisor saat itu. Itu kami menjadi nomor 1 di Jakarta, Mbak, dari 1670 kurang lebih hotel yang ada. Itu versi TripAdvisor, Mbak, bukan saya yang bilang ya. Dari versi TripAdvisor. Kemudian kemarin kami mendapatkan award juga dari Agoda ya, dengan nilai itu 93, which is itu excellent lah, gitu ya. Itu yang lebih spesialnya lagi, Mbak, kami mendapatkan hal itu 70% dari staf kami ya. Staf kami saat ini ada dari 106 kamar. Itu kami mempunyai staf yang PKWT itu ada di kurang lebih 38 sampai 40. Ya. Tetapi secara mining kami ada di 100. Berarti 1:1. Nah, sisanya berarti adik-adik prakerin ya. Kita bisa dibilang ya, dengan pencapaian TripAdvisor ataupun Agoda dengan nilai excellent ataupun kita mendapatkan reward tersebut, itu 70%-nya adalah anak prakerin, Mbak. Kalau menjadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 dengan kontribusi staff ya, kontribusi staff
secara permanen ataupun secara kontrak dan sebagainya itu ya cukup bagus. Tapi itu yang di sini saat ini luar biasa adalah Horizon Ciledug ini yang kontribusi 70%-nya adalah anak-anak prakerja. Keren. Gitu Mbak, itu yang memang sangat spesial kepada kemarin bahkan sempat dari teman-teman PHRI, HGMA dan asosiasi-asosiasi yang hospitality itu ya menyampaikan, wah itu luar biasa Pak. Jadi memang ikut andil, anak prakerin itu ikut andil dalam mensukseskan kualitas yang ada di Horizon Ciledug ini. Itu Mbak, karena tadi saya sampaikan bagaimana caranya kita membentuk anak-anak prakerin tersebut menjadi quality services yang bagus. Dan tentunya dengan umur 16 sampai 17 lebih fresh, tapi lebih suka, gitu ya, lebih tulus. suka, tulus ya, kecepatannya, ya kan, sikap mereka. Milenialnya nggak gaptek, cepat. Kalau udah ngomongin passwordnya berapa, langsung. Ya. Itu senang sekali tamu-tamu. Tamunya senang sekali, gitu Mbak. Iya. Keren. Anak-anak teman-teman semuanya ya, jangan berkecil hati ya, jangan berkecil hati. Bagi teman-teman anak SMK ataupun kelas industri itu yang sudah kita buat dengan kerjasama antara PT MGM dengan Dijen Vokasi yang ada Dikdasmen ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jangan kecil hati karena saya garanti mesti setelah lulus itu pasti sudah siap kerja. Pasti sudah siap kerja. Digaransi ya, dijamin. Dijamin Mbak, dijamin. Karena kalau kita melakukan prakerin 1 tahun, bahkan tarafnya dia sudah menjadi senior staff Mbak, hampir menjadi supervisor. Iya. Dia sudah bisa memanage bagaimana schedule, bagaimana terhadap analisa-analisa costingnya seperti apa. Itu sudah kita ajarkan nanti Mbak. Jadi bukan hanya kepada quality service yang taking order dan apa gitu, tapi sudah bagaimana caranya dia mengatur manning dalam scheduling gitu, dalam shifting dia bisa menjadi leadership dalam suatu departemen itu yang sudah kita siapkan sampai ke situ Mbak. Gitu. Jadi begitu mereka sudah keluar ya, sudah lulus dan sebagainya, tinggal bagaimana kita memilih ya mau kerja di mana dia, kan seperti itu, karena sudah pasti siap. Wah, keren loh ya. Iya, keren banget. Oke, Mas Aar nih, sebelum kita lanjutkan lagi biar nggak lupa juga, nggak apa-apa, udah mulai disonding. Nanti Mas Aar akan menyediakan voucher untuk para viewers yang ngelihat. Nanti ini besok akan ditayangkan di YouTube ya. Jadi untuk audiens biar bisa engagement, nanti boleh dikasih pertanyaan di akhir acara nanti ya Mas Aar. Kira-kira diserahkan ke Mas Aar pertanyaannya mau seperti apa. Baik. Oke, selanjutnya Mas Aar. Nah, kan tadi Horizon Group ya secara global itu sudah mengadakan perjanjian atau MOU kurang lebih ke 250 SMK, begitu? Ya, kurang lebih antara 200 sampai 250 SMK. Itu ya, seluruh Indonesia apa gimana? Seluruh Indonesia, Mbak. Seluruh Indonesia. Baik. Karena kita menandatangannya itu ya dengan dirjen ya, Mbak ya, dirjen Vokasi tersebut. Oke, keren banget. Jadi hampir di setiap kota gitu ada ya, Mas Aar ya? Iya, di setiap kota ada. Bahkan kalau semuanya memang di setiap kota ada, tapi dalam pelaksanaan industri ya nantinya waktu praktek industrinya nggak ada, kita bisa tempatkan ke semua provinsi, Mbak. Contoh, ya, karena memang di kelas industri yang ada di Jakarta contoh gitu. Tetapi dia kebetulan di Jakarta sudah penuh
gitu untuk tempat sebagai tempat pelaksanaan industri. Kita bisa tempatkan mereka di Semarang mungkin, bahkan bisa sampai di Jogja atau di Jawa Barat atau di Kalimantan ya, atau bahkan bisa ke Papua. Oh, bisa ya? Mau mereka ke Papua Bisa, ya, Pak Mas bisa. Arief? Karena kita jaringan hotel Horizon ini hampir di 33 provinsi, Pak. Iya, Ya, iya. 33 provinsi, yang mana memang kita siap untuk menerima dan sudah kerjasama dengan Dikdasmen tadi untuk menempatkan praktek-praktek kerja industri tersebut di unit kita semuanya. Wah, Lebih apa namanya, bisa dijadikan benefit untuk anak-anak tersebut, Mbak. Nanti kami akan memberikan uang saku kepada anak-anak prakerin tersebut ya. Anak-anak prakerin itu akan difasilitasi apabila nanti ditempatkan di luar kota dan sebagainya, itu dari akomodasi, transportasi, kemudian uang saku kita berikan semuanya, baik itu secara uniform dan tempat tidur ya, tempat mereka asrama dan sebagainya, itu kita tanggung semuanya, Mbak Eni. wah, keren. Oke, tuh para SMK nih, kalau ada yang berminat begitu ya, ini kan mau PON ya, Mas Arya, untuk ke Papua ya. Jadi itu tadi disediakan akomodasi, tiket pesawat, begitu ya Mas ya, uang saku juga ya? Iya. Hanya selama PON gitu ya? Hanya selama PON? Jadi kesemuanya, Mbak Eni. Jadi dalam pelaksanaan praktek kerja industri ini, kami per bulannya akan memberikan, ya bukan hanya selama PON aja, tapi kami akan memberikan uang saku kepada anak-anak SMK itu sebesar kurang lebih Rp500.000 per Asik. anak. Ya, ternyata diberikan ya. Baik, Mas Aar, waktu kalau sekarang sudah menunjukkan 5 menit lagi ya untuk berakhirnya acara ini. Baiklah Mas Aar, tolong diberikan satu pertanyaan atau mau 2 silahkan. Oke. Untuk audiens, dan vouchernya juga kami serahkan ke Mas Aar, voucher apa saja. Silakan diberikan pertanyaan ke audiens biar mereka bisa satu hari menikmati ya. Jadi guys, itu hotel Horizon Ciledug itu hotelnya masih baru, tempatnya enak banget, hotelnya bersih gitu ya. Ya nggak terlalu jauh lah dari Jakarta, masih di daerah Ciledug sana. Begitu ya Mas Aar ya? Jakarta Selatan, masih di Jakarta Selatan. Betul ya. Oke, silakan Mas Aar. Ya. Baik, rekan-rekan semuanya, tadi apa yang sudah kita obrolkan ya dengan Mbak Heni, mungkin teman-teman semuanya dapat menjawab apa yang akan saya tanyakan. Ya, program apa ya yang dilakukan antara PT MGM dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dikdasmen. Oke, tadi kalau yang menyimak itu pasti tahu tuh. Ya. Ya. Program apa yang dilakukan oleh PT MGM bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Tentunya untuk tadi Mbak mempersiapkan kader-kader kita ya yang dari SMK ini untuk menjadi insan yang siap kerja. Ayo, apa nama programnya? Oke ya, jadi itu pertanyaannya. Terus ada lagi pertanyaannya Mas Aar? Satu aja cukup itu. Satu saja pertanyaannya. Jadi besok bisa dijawabnya pas di YouTube-nya ya Mas Aar ya. Keren loh. Oke, Mas Aar, satu pesan saja. Pesan, satu quote untuk para adik-adik prakerin. Ada satu pesan untuk mereka. Silakan Mas Aar. Pesan saya kepada adik-adik semuanya, saat ini dunia ya sudah berubah. Saat ini dunia lebih dominan kepada digitalisasi. Oleh karena itu, rekan-rekan semuanya, anak-anak milenial saat ini tetap harus semangat dan
jangan kalah sama senior-senior kita ya, yang generasi-generasi sudah baby boomer dan sebagainya. Oleh karena itu yang akan menjadikan adik-adik semuanya bisa sukses ya, tentunya dengan berdedikasi yang baik, tentunya attitude bisa nomor satu. Kemudian apa yang menjadi arahan-arahan dari senior, apa yang menjadi arahan-arahan dari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, tolong ditekuni dan benar-benar diimplementasikan secara baik ya. Semua itu kesuksesan itu hanya kalian sendiri yang bisa menggapainya. Bagaimana cara kita mensikapi, kemudian ditempa dengan kerasnya ujian-ujian, apabila adik-adik itu bisa menjalaninya dengan enjoy ya, dinikmati, kemudian dilakukan dengan konsisten, pasti adik-adik akan sukses. Itu aja sih Mbak. Wah, keren banget tuh quote-nya dari Pak Aar ya. Jadi saya nyebutnya Pak Aar nih. Baik, waktu kita sudah selesai nih Mas Aar. Jadi terima kasih Mas Aar atas waktunya. Sama-sama Mbak. Sudah meluangkan waktu untuk Horizon Nusantara ya, bekerja sama dengan Medland School ya, pariwisata. Baiklah, kalau begitu kita tutup saja acara Horizon Nusantara sore ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.